Oke, selamat pagi dan semangat pagi teman semua. Hari ini kita ada pertanyaan untuk mengobrolkan tentang bagaimana kita menghitung tingkat suku bunga apabila pinjamannya dalam bentuk falas, valuta asing. Nah, dalam hal ini secara teoritis kita mengenal itu adanya adalah effective financing rate. Jadi berapa suku bunga real efektifnya dari pinjaman falas. Ada berbeda dengan pinjaman uang domestik rupiah yang dipengaruhi hanya suku bunga, maka kalau dalam pinjaman falas kita akan menghitung konversinya itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah suku bunga falas itu sendiri dan kedua adalah estimasi perubahan kurs. Nah, untuk sederhananya mungkin saya dapat jelaskan dengan ilustrasi yang ringkas seperti ini. Nah, topik kita adalah tentang effective financing rate. Jadi tadi sudah disampaikan itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berkenaan dengan suku bunganya dan berkenaan dengan perubahan kurs tukarnya. Jadi itu adalah beban bunga real yang harus bayarkan, suku bunganya dan estimasi perubahan kursnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini rumusnya sederhana sekali. Efektif financial rate itu adalah 1 ditambah suku bunga falasnya, kemudian nanti dikalikan dengan 1 dengan estimasi perubahan kurs. Dan dikurangin 1 saja ini pengurangnya. Nah, kurs yang dimaksudkan adalah kurs dalam bentuk mata uang falas. Jadi satuannya harus rupiah per falas, bukan rupiah per dolar, bukan dolar per rupiah gitu ya. Kira-kira membuatnya. Dan kalau dia tandanya positif itu depresiasi, kalau tandanya negatif itu adalah apresiasi. Nah itu, coba kita lihat contoh sederhana gini. Contoh pertama, misalkan suku bunga falasnya, dolar pinjamannya sebesar 5% dan kurs diperkirakan terdepresiasi sebesar 7%. Berapa sih bunga efektifnya atau bunga real yang kita bayar, IFR-nya? Maka kita bisa hitung dengan mudah, 1 ditambah 5%, dikalikan 1 tambah 7%, dikurang 1, dapatnya 12,35%. Apa buktinya? Coba kita lihat. Misalkan PTA meminjam 100 dolar, saat ini kursnya sebesar Rp10.000 per dolar, pada akhir tahun kurs berubah positif depresiasi 7% atau menjadi dari 10.000 menjadi 10.700. A meminjam dalam dolar, kemudian dikonversikan ke rupiah dengan dikalikan kursnya 10.000, maka pinjamannya adalah 1 juta dolar. Akhir tahun A harus membayar bunga 5%, berarti dia akan membayar uangnya 105. Berapa dalam rupiah? 105% kalikan 10.700, ternyata yang harus dibayar adalah 1.123.500 atau bunga realnya ada 12,3. Jadi bunga yang dibayar A 12,3%, bukan 5%. Nah, itulah efektif financing rate-nya. Contoh yang kedua, kita buat sebaliknya. Kalau misalkan kursnya terapresiasi, rupiah menguat sebesar 7%, maka dengan rumus yang tadi, 1 plus 5% dikali sekarang, 1 ini minus 7%, dia jadi minus 2,35%. Apa buktinya? Nah, PTA ini misalkan meminjam 100, nah saat ini kursnya adalah 10.000, tadi sama, berarti jumlah uang yang dia terima adalah 1 juta. Pada tahun kurs berubah minus 7%, jadi 9.300. Harus bayar 5%, berarti 105. Dalam rupiah, dikalikan dengan 9.300, dia akan dapat 976.500. Atau minus 2,3. Jadi, dalam hal ini, dalam pinjaman falas ini, ada potensi jumlah yang kita bayar bisa lebih rendah dari yang kita pinjam. Bukan real ya, tapi itu potensi selama mata uangnya, kurs rupiahnya menguat terapresiasi. Nah, hal penting lainnya adalah kreditor tetap menerima 105 dolar. Jadi apa kita membayar tadi 12,3% ataupun kita membayar minus 2,3% tidak berpengaruh pada kreditor. Jadi, nah inilah kreditornya tetap 105, padahal situasi debiturnya bisa berbeda. Dalam konteks inilah mungkin deal tawar-menawar antara kreditor dan debitur itu bisa saja sulit bertemunya.
Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jangan lupa subscribe di Said Kelana Asnawi. Terima kasih.